Oke guys, jadi kita sudah belanja banyak banget dengan kunci. Ramai Terus banget, apa udah lagi? kayak Tanah Abang, bener-bener ramai Tanah Abang, banget. ya. Ini kawasan yang harga 1 real atau 2 real. Ini semua toko harganya 1 real. Di sini tuh nggak cuman pakai real doang, dia bisa pakai uang rupiah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kota Madinah, dan kali ini tadi kita sudah berbelanja dan saatnya sekarang buat kita untuk menelusuri sejarah salah satu gunung yang ada di Kota Madinah, yaitu Jabal Uhud, di mana dulu terjadi di Jabal Uhud itu terjadi perang Uhud, dan juga seperti apa kisahnya nanti kita bakal ke sana dengan menggunakan skuter yang seperti ini, sepeda. Nah, sepeda ini 19 SAR satu skuternya. Kalian bisa download Karim, jadi kayak Grab bike gitu lah, kayak Gojek, Grab gitu, cuman ini sepeda, jadi kalian bisa langsung sewa by aplikasi, dan nanti kalian bisa langsung menuju ke Jabal Uhud. Ini lokasinya tepat sekali di depan Masjid Nabawi yang pintu 336. Ternyata di sini banyak sekali food court atau tempat-tempat stand-stand makanan Indonesian food, Italian food, habis itu Egyptian, terus habis itu juga ada Indonesian food, ada pokoknya banyak banget. Jadi kalau kalian nggak cocok sama makanan hotel, kalian bisa langsung ke sini untuk mencari makanan yang menurut kalian suka gitu. Jalan-jalan keliling dunia, gunung tinggi dan laut Awas! Repot Awas! biru. ada cewek nggak ikut dah. Iya. Kalau ikutnya lebih serem sih. Lebih repot ya. Iya repot. Kita juga repot. Pantai indah penuh Siapa? pesona, makan enak jadi cerita baru, seru terus, loka-loka seru terus, jalan-jalan makan-makan penuh warna, loka-loka seru terus, gunung laut pantai jadi harmonia. Jadi setahu saya itu saya pernah dengar dari Sirah Nabawiyah pada tahun ketiga Hijriah di sini terjadi peperangan Uhud antara Uhud. Kakinya bisa kaum diam nggak? muslimin melawan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada saat waktu itu Abu Sufyannya masih belum memeluk Islam, setahu saya ya. Abu Sofyan kayak. Abu Sufyan ya. Nah, terus awalnya itu dalam pertempuran itu kaum muslimin menang, dan ketika mau mengambil harta rampasan perang, padahal Nabi sudah mewanti-wanti agar pemanah yang di atas bukit itu jangan ikut mengambil rampasan perang, Jangan turun. Nah, tapi malah karena mungkin tergoda harta, ikut turun si mengambil pemanah rampasan ini. perang kayak gitu. Nah, yang di atas bukitnya itu tinggal tersisa berapa orang. Nah, pasukan dari kafir Quraisy melihat itu sebagai celah, kesempatan. Nah, terus mereka ujung-ujungnya dipukul balik sama Itu kalah ya. pasukan kafir Quraisy. Berarti banyak yang tumbang. Banyak yang syahid. Mati syahid di sini ya. Jadi kalau misalkan ada yang lebih tahu silahkan komen di bawah. Masya Allah, Haji. Gimana Pak Ustadz? Dari ini Ustadz ini sama Halal. tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah kita tiba. Mana tepat di belakang kita yang membentang luas itu adalah salah satu gunung yang disebutkan bahwasanya akan menjadi salah satu bagian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunung ini juga sesuai yang Rasulullah pernah sabdakan ya, bahwasanya gunung Uhud yang ada di belakang kita juga akan diangkat menjadi bagian surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau bersabda waktu itu, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu wa hiya tur'atun min tura'il jannah. Bahwasanya Jabal Uhud adalah gunung yang mana gunung itu sangat mencintaiku
maka Rasulullah SAW kembali mencintai gunung tersebut. Dan salah satu dalil bahwasanya Jabal Uhud sangat mencintai Rasulullah SAW ketika suatu saat Rasulullah SAW lewat ya bersama para sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, kemudian sahabat Umar dan Utsman, melewati area Jabal Uhud. Seketika itu Jabal Uhud bergetar. Ya, kenapa bergetar? Saking senangnya, saking happy-nya ada Rasulullah SAW yang lewat di atas Jabal Uhud tersebut. Nah, sampai akhirnya Rasulullah SAW menghantarkan kaki beliau, "Usbut Uhud." Ya, diamlah, tenanglah wahai Uhud. Fa inna alaikan nabi, atau ada yang mengatakan riwayat fa inna alaikar rasul. Sungguhnya yang ada di atasmu sekarang ini adalah Rasulullah SAW, was-siddiq, dan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an, wasyahidan. Syahidan siapakah itu? Yaitu sahabat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, karena kelak dua orang ini akan menjadi syahid, karena memang pada akhirnya dua sahabat ini akhir hayatnya adalah dibunuh oleh orang munafik. Dan kemudian sedangkan apakah apa bukit yang di sebelah sana yang dinaiki oleh orang-orang? Itu bukan Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud yang di sini ya membentang sangat luas. Luasnya itu ya panjang dari Jabal Uhudnya ke sampingnya dari barat ke timur itu sekitar 7 km. Oh. Saking luasnya dan saking besarnya Jabal Uhud tersebut. Sedangkan Jabal yang di sebelah sana, ya gundukan yang di sebelah sana, itu dikatakan namanya Jabal Ar-Rumah. Ar-Rumah berasal dari bahasa Arab, yaitu bahasa Arab yang secara kata majemuk, yang mana kata mufradnya adalah Ar-Rami atau pemanah. Jadi Jabal Ar-Rumah adalah bukit pemanah. Dan kemudian apa yang terjadi di Jabal Uhud? Kenapa bisa terjadi perang Uhud? Ya. Jadi perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, ya. Yang mana perang Uhud sendiri adalah perang balas dendam dari para kaum kafir Quraisy karena kekalahan mereka di perang Badar sebelumnya. Di saat itu umat muslim dari segi jumlah itu sangat kalah telak. Sedangkan orang kafir Quraisy itu sekitar 1000 orang. Ketika saat itu Allah SWT telah memberikan pertolongan, walaqad nasarakumullah. Sungguhnya Allah telah memberikan kalian pertolongan, yaitu umat muslim, di Badrin ketika hari perang Badar. Wa antum adillah, sedangkan keadaan kalian umat muslim saat itu apa? Adillah atau lemah atau kalah jumlah. Anak mah bukan min awal. Dari kepala sekolah. Saya pada mah bukan. Anak mah bukan. Tomorrow. Halo teman Loka, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita masih di Madinah, dan ini adalah hari terakhir untuk kita ada di Madinah, karena besok kita akan bertolak ke Mekah, kurang lebih sekitar after sholat Jumat atau ba'da sholat Jumat. Jadi setelah itu kita bakalan menuju ke kota Mekah. Nah ini tour kali ini kita akan menuju ke Jabal Uhud. Jadi sebenarnya semalam kita sudah ke Jabal Uhud, tapi di malam hari ya. Nah kali ini kita bakalan ke Jabal Uhud tapi di pagi hari. Kira-kira seperti apa bentuk dari Jabal Uhud pada saat di siang hari. Sebenarnya Jabal Uhud itu bisa dilihat tuh di belakang sini. Ini sepanjang 7 kilo. Ini tuh adalah Jabal Uhud. Tuh. Udah berapa lama sih? Gila ya. Oke, kita sudah sampai di apa namanya? Gua. Jangan ditiru ya, ini vandalisme. Vandalisme kayak gini nggak baik.
kita orangnya. Malu ya. Malu-maluin ya. Di Jepang juga ada kayak gini. Terus Orang kita juga. Iya. ini apa Ustaz? Ini yang tadi disebutin ini Masjid Al-Fas. Masjid yang yang Rasulullah sholat di sini. Oke. Oh, Masjid Al-Fas. Kita telah sampai ke salah satu tempat yang punya keterkaitan kuat dengan Rasulullah SAW di area Jabal Uhud ya. Tempat di masjid ini ya dahulu ini dinamakan Masjid Al-Fas, atau Fas itu artinya secara bahasa keluangan atau kelapangan. Kemudian Rasulullah SAW ya pernah sholat di tempat di area ini ya setelah beliau selesai dari persembunyiannya dan setelah berhentinya peperangan Uhud, yang mana saat itu ya dengan qadar Allah SWT Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin karena mereka telah melanggar apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW, sehingga akhirnya kekacauan dan pukulan telak ada pada kaum muslimin saat perang Uhud tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabat, diantaranya ada Abu Bakar, kemudian Talha bin Ubaidillah, dan kemudian Ali bin Abi Thalib juga. Itu ketika posisi di area perang sana ya, yang dekat makam syuhada Uhud ya, itu sudah tidak kondusif. Akhirnya beliau ketika itu posisinya sudah terluka, dan juga bahkan diriwayatkan sampai giginya patah dan darah mengalir dari keningnya beliau. Nah, jadi itulah gua yang digunakan untuk Rasulullah SAW sembunyi ketika sedang terluka pada perang Uhud. Masya Allah, itu terjal banget. Jadi dulu pas waktu perang Uhud, Nabi kita Rasulullah SAW terluka, beliau bersembunyi di celah kecil ini. Kecil ini, celah kecil ini. Tuh. Jadi beliau dulu di situ. Syukron, terima kasih. Dapat kurma dari warga lokal. Masya Allah. Terima kasih, barakallah. Masya Allah. Hajwa. Ajwa. Kan kalau di Jakarta astagfirullah loh harganya. Udah wangi banget, kayak ada min-minnya gitu ya. Iya. Halo, Teh Min. Teh Min. Tening. 3 Oke, setelah kita mengunjungi Jabal Uhud, kita menuju ke kebun kurma. Kebun kurma kita di sini, sekitaran sini ini banyak pohon kurma. Cuma nggak bisa langsung petik ya. Oh, jadi gitu. kita di sini tuh kayak belanja kurma, coklat dan lain-lain. Nanti aja, jadi ya balik. Jenis apa? Ini ambar Mariam, ini 1 kilo 50 real. Apa nama? Ini ambar Mariam. Jadi banyak banget kurma ya di sini. Ada manisan juga. Memang di sini tuh pusat oleh-oleh ya. Ada coklat, ada kurma. Tuh, pada lagi nyobain semuanya. Kita belanja apa kira-kira ya?
Rp40 1 kilo. Bestseller nih. Hah? Yang bestseller. Berapa ini? Boleh cobain, ini ada almonnya, ada Berapa ini? Berapa bisa dicampur coklatnya, bisa dicampur ya. Ada juga coklat Dubai, bisa dicampur ya, dicampur aja tuh, Pak. Silakan dicampur aja nggak apa-apa. bestseller Indonesia. Silakan campur aja nih, Pak. Ya. Kita cobain bakso onta. Tapi berapa dulu? Nanya dulu ya. Oke. Bagaimanakah rasa onta? Oke, ini ada bakso onta. Ya, berapa bakso ontanya? 30 real bakso enggak kosong. Oh, ya nyarinya bakso onta lagi. Kosong lagi, aduh. Kita nggak bisa nyobain bakso onta dikarenakan ontanya belum dicari. Pada belanja, ibu-ibu pada belanja, ibu-ibu pada belanja. Lihat banyak banget, waduh. Nah, setelah kita berkunjung ke kebun kurma, harus pakai ini ya Coca-Cola. Kurma. Alhamdulillah jamaah rahmatullah SWT, kita tepat tiba di salah satu masjid yang mempunyai sejarah penting dan juga punya kaitan sejarah bersama Rasulullah SAW. Jadi masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain ya. Dan sekarang sudah nampak gimana perluasannya, gimana perhatian pihak Arab Saudi untuk melestarikan peninggalan Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Masjid Qiblatain ini ya. Qiblatain berarti mempunyai makna adalah dua masjid yang memiliki dua kiblat. Nah, tapi itu mengaruh kepada sejarahnya, bukan berarti sekarang orang-orang di sini sholatnya dua kiblat, bukan. Ya. Tapi mengunjuk kepada sejarah pertama perpindahan kiblat untuk umat Muslim, yang mana pada awal setelah diturunkan perintah sholat ya ketika peristiwa Isra Mi'raj oleh Rasulullah SAW, ya 1,5 tahun ya atau kurang lebih 16 bulan setelah disyariatkannya perintah untuk sholat untuk umat Islam ya. 1,5 tahun umat Muslim menghadap kiblat yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Maka setelah itu Rasulullah SAW sering mengadahkan wajahnya ke langit, merenung dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya atas apa yang terjadi dari olok-olokan kaum Yahudi tersebut ya. Sehingga akhirnya turunlah salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sering melihat wajahmu dipandangkan ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang palingkanlah ya kiblatmu ke arah yang engkau ridhoi ya. Kemanakah arah yang beliau ridhoi? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang pindahkanlah kiblatmu dari Masjidil Aqsa ya ke Masjidil Haram, yang mana di sana ada salah satu situs yang paling mulia, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, peninggalan nabi-nabi sebelumnya, peninggalan kakek moyang beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah memugarkan bangunan Ka'bah tersebut. Masjid Quba adalah masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah. Pertama kali setelah hijrah. Kenapa Masjid Quba ada di sini? Nah, itu karena ketika Nabi Muhammad hijrah pertama kali, itu diterima oleh kaum dari Bani Ansor. Ya, Bani Ansor. Nah, ya. yang bertepatan dengan di daerah ini gitu. Dan
ketika itu Nabi Muhammad sholat di sini dan didirikanlah ketika itu pondasi pertama umat Muslim itu adalah didirikannya masjid pertama kali, Masjid Kuba ini. Ada pendekar. Jadi saya ada What? Ini pendekar apa? Umat Islam yang ingin berperang. Jangan kayak gitu ya. Jangan nggak jadi, aku nggak jadi. Takut. Wudhu dulu kita loh. Ya, ke atas deh. Berkaitan dengan Rasulullah SAW, yang mana dahulu di sini adalah salah satu tempat dari salah satu sumur yang dulu Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabatnya, itu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan mengabarkan bahwasanya mereka adalah orang mubasysyaruna bil jannah, atau orang yang dikabarkan diberikan kabar gembira akan kepastian mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumur ini dinamakan Bi'ir Khotam atau sumur cincin. Itu adalah cincin Rasulullah SAW yang menjadi cap resminya Rasulullah SAW yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ya. Cincin tersebut setelah Rasulullah SAW diwariskan kepada para khalifah, ya, ke Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab, sampai ke zaman Utsman bin Affan. Khotam tersebut atau cincin dari stempel Nabi Muhammad SAW itu jatuh di sumur tersebut. Nah, dan setelah hal itu tidak ditemukan kembali, makanya dinamakan Bi'ir Khotam atau sumur yang ada cincinnya Rasulullah SAW. Tapi sekarang sudah ditimbun ya, karena ada di daerah. Sedangkan yang waktu itu saya kabarkan, di daerah sana ada sumur Izq. Nah, sumur Izq ada secara bahasa artinya adalah waktu itu Izqun min tamr, atau saat itu kabilah yang ada di Masjid Kuba menghadiahkan pada Rasul SAW batang atau setangkai dari kurma untuk Rasulullah SAW. Nah, dan tepat di area tersebut ada mata air yang sampai sekarang tuh mata airnya keluar. Nah, itulah yang dinamakan sumur Izq. Nah, tapi kalau di sana sekarang masuknya itu berbayar, tidak gratis, sudah dijadikan destinasi tempat wisata. Nah, dan sumurnya pun dia alirannya nggak langsung seperti sumur pada biasanya. Itu alirannya di bawah sudah ditutup, akan tapi ada kolam yang mana sumur tersebut masih mengalir airnya ke kolam tersebut. Nah, itu. Indo.